Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahma Putri dengan NIM 2330203021. Prodi Hukum Tata Negara Siasa A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep as-sulta qadaiyah yang terbagi menjadi 3, yaitu wilayat al-qada, wilayat al-mazalim, dan wilayat al-hisbah. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian konsep al-sulta qadaiyah. Qadaiyah adalah lembaga peradilan dalam fikih siasa Islam yang memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan hukum syariah di masyarakat. Secara bahasa, qada berarti menyelesaikan, menunaikan, atau memutuskan hukum. Sedangkan secara istilah, qada adalah lembaga hukum yang memutuskan perselisihan berdasarkan ketentuan syariat. Qadi atau hakim dalam sistem ini bertugas menerapkan hukum yang sudah ada, bukan membuat hukum baru. Ia menjadi penengah dan penyelesai konflik di masyarakat, dengan tugas utamanya yaitu menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman. Qadi harus memenuhi syarat tertentu seperti laki-laki, berakal, cerdas, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang syariah. Pada masa awal Islam, khalifah sendiri yang menjalankan tugas qadi, menandakan pentingnya peran peradilan dalam pemerintahan Islam. Namun, untuk meringankan tugas khalifah, jabatan qadi kemudian diserahkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat khusus. Lembaga peradilan bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Dan jika qadi tidak mampu menyelesaikan perkara, khalifah wajib turun tangan. Tujuan utama lembaga ini adalah menciptakan kemaslahatan umat, menegakkan Islam, dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama lembaga ini adalah menciptakan kemaslahatan umat, menegakkan hukum Islam, dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Fungsi peradilan Islam meliputi yang pertama, mendamaikan pihak bersengketa, menetapkan dan menerapkan sanksi bagi pelanggar hukum, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat, menjaga kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Selanjutnya, wilayat al-qada. Wilayat al-qada adalah kekuasaan atau otoritas hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Wilayah ini sangat penting dalam struktur pemerintahan Islam karena menjadi pilar utama dalam penegakan keadilan sosial dan hukum di masyarakat. Dasar hukum wilayat al-qada terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang menegaskan pentingnya menetapkan hukum secara adil. Peran utama wilayah ini adalah yang pertama, menyelesaikan sengketa secara adil dan syariat. Yang kedua, menjaga stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum Islam dalam perkara perdataan pidana. Penerapan wilayat al-qada di berbagai negara berbeda-beda. Yang pertama, di Arab Saudi, sistem qada diterapkan secara ketat berdasarkan fikih Hambali. Di Indonesia, pengadilan agama menjalankan fungsi qada dalam urusan pernikahan, warisan, dan zakat bagi umat Islam. Sedangkan di Iran, sistem peradilan syariah terintegrasi dengan pemerintahan teokratis dan qadi berperan dalam semua aspek hukum. Terdapat tantangan di wilayat al-qadi, yaitu perbedaan mazhab fikih dalam penafsiran hukum. Yang kedua, ketidaksesuaian antara hukum syariah dan hukum positif di beberapa negara. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan wewenang qadi. Modernisasi sistem peradilan Islam harus mengakomodasi prinsip keadilan, hak asasi, dan transparansi hukum tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Pelatihan dan sertifikasi hakim syariah sangat penting agar mampu menghadapi persoalan hukum kontemporer. Yang poin ketiga yaitu wilayat al-mazalim.
Pengertian wilayah al-mazalim yaitu lembaga khusus yang menangani kasus kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi dan mengadili tindakan sewenang-wenang yang tidak dapat diselesaikan oleh qadi biasa. Fungsi utama wilayah al-mazalim adalah yang pertama, mengawasi pejabat negara agar tidak melakukan kezaliman terhadap rakyat. Yang kedua, menjadi pengadilan administratif yang melindungi hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Yang ketiga, menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak oleh pejabat negara. Wilayah al-mazalim menjadi bentuk kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak rakyat oleh penguasa, dan menjaga keadilan tetap tegak dalam pemerintahan Islam. Poin yang keempat yaitu wilayah al-Hizbah. Wilayah al-Hizbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga moralitas, ketertiban sosial, dan ekonomi masyarakat. Petugas Hizbah atau biasa disebut mu'tahsib yaitu bertanggung jawab mengawasi pasar, menindak pelanggaran syariat di ruang publik, serta menjaga kepentingan umum. Terdapat 3 fungsi wilayah al-Hizbah, yaitu yang pertama, mengawasi pelaksanaan syariat di bidang ekonomi, sosial, dan moral. Menindak pelanggaran syariat di masyarakat seperti penipuan di pasar, kecurangan timbangan, dan pelanggaran norma sosial. Yang ketiga, yaitu menjaga ketertiban umum dan memastikan masyarakat mematuhi aturan syariat. Selain itu, wilayah al-Hizbah juga berperan sebagai lembaga pengawasan sosial yang membantu menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat Islam. Lembaga peradilan dalam fikih siasat yang dikenal dengan istilah qadiyah memiliki peran krusial dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, qadiyah berfungsi sebagai lembaga yang mengadili kasus-kasus yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum syariah. Hal ini sangat penting mengingat bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keadilan adalah tujuan utama dalam sistem hukum. Qadiyah sebagai representasi dari lembaga peradilan diharapkan dapat menjadi penghubung antara hukum dan realitas sosial. Dalam hal ini, qadi atau hakim berperan sebagai penegak hukum yang tidak hanya menerapkan aturan, tetapi juga memberikan solusi bagi perselisihan yang muncul di antara individu atau kelompok. Sejarah menunjukkan bahwa lembaga peradilan ini telah ada sejak awal perkembangan Islam, di mana para khalifah secara langsung terlibat dalam pelaksanaan hukum. Hal ini menandakan bahwa kekuasaan bertanggung jawab dan menegakkan keadilan tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bagi seorang qadi untuk memenuhi syarat tertentu, termasuk integritas moral dan pengetahuan tentang syariah, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin di era modern ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan Islam semakin kompleks. Terdapat kebutuhan untuk mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang sejalan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang mendasar. Selain itu, perbedaan mazhab dan interpretasi hukum menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan keputusan hukum. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan yaitu secara keseluruhan lembaga peradilan dalam fikih siasat yaitu qadiyah, al-mazalim, dan al-hizbah memiliki peran yang sangat penting
dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas lembaga-lembaga ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Penerapan sistem peradilan ini terutama dalam konteks negara yang mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia memerlukan dukungan yang pemahaman yang lebih baik dari masyarakat serta komitmen dari para pemimpin untuk menegakkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.